Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Yoga Saputra. Saya mahasiswa dari Universitas Andalas, jurusan Agroekoteknologi. Kali ini saya akan melakukan survei tentang pengendalian hama tanaman pada tanaman cabai di Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sangir, Nagari, Lubuk Gadang Timur. Saya ditemani oleh Bapak Emon Wartio, salah satu petani cabai di Jorong Sungai Lande. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Jadi saya ingin bertanya Pak, tanya-tanya sedikit mengenai tanaman cabai dalam pengendalian hama penyakit tanaman. Jadi sebelumnya Pak, saya boleh mengetahui nama lengkapnya Bapak? Emon Wartius, Bapak Emon Wartius. Kira-kira umur Bapak sudah berapa tahun Pak? 53 tahun. Kurang lebih 53 tahun. Jadi tingkat pendidikan terakhir Bapak ini di bidang apa Pak? LTA. Oh, SLTA. Pernahkah Bapak sebelumnya mengikuti pelatihan di bidang pertanian? Oh, tidak pernah. Pengalaman bertani Bapak kira-kira sudah berapa tahun Bapak? Lebih kurang 20 tahun. 20 tahun. Jadi status lahan tanaman cabai Bapak ini milik sendiri atau sewa Bapak? Milik sendiri. Milik sendiri. Kira-kira luasnya berapa hektar Bapak? Kurang dari 1 hektar. Kurang dari 1 hektar. Ya Bapak. Selanjutnya saya ingin mengetahui pemahaman Bapak tentang hama dan penyakit ini Bapak. Nanti saya akan bertanya jawaban Bapak, bisa iya bisa tidak. Jadi saya yang pertama itu menanyai tentang mengenal hama dan penyakit. Apakah Bapak sebelumnya mengetahui apa itu hama dan penyakit? Mengetahui. Ya. Jadi jenis hama yang menyerang tanaman cabai Bapak ini, apakah ada ulat hijau, ulat hitam, kupu hitam, atau kupu putih? Ulat hijau. Ulat hijau. Di tanaman cabai Bapak ini terserang oleh ulat hijau. Apakah Bapak dapat membedakan serangan hama atau penyakit? Apakah Bapak mengetahui misalnya ini hama dan apakah ini penyakit? Ya. Ya. Apakah menurut Bapak serangan penyakit lebih berat daripada serangan hama? Ya. Ya. Apakah Bapak mengenal musuh alami sebelumnya? Tidak. Tidak. Ya, misalnya dalam melakukan penyemprotan insektisida pertama kali itu, apakah Bapak memiliki jadwal? Yang memiliki jadwal. Kira-kira dalam 1 minggu itu Bapak berapa kali melakukan penyemprotan? 2 atau 3 kali. Oh, berarti Bapak mengenakan tangki ini untuk melakukan penyemprotan? Ya. Apakah sebelum melakukan penyemprotan Bapak melakukan pemantauan terhadap hama yang menyerang? Ya. Di sini kan saya lihat tanaman cabai Bapak juga bersih, bagian antar bedengannya kan, gawangannya. Apakah Bapak juga melakukan penyiangan terhadap gulma? Ya. Oh, berarti ini tampaknya baru Bapak melakukan penyiangan. Ya, kira-kira 2 hari yang lewat. Kira-kira 2 hari yang lewat. Jadi saya ingin bertanya juga Bapak, setuju atau tidak setuju Bapak terhadap pertanyaan saya ini. Apakah hama menurut Bapak dapat menurunkan hasil produksi tanaman cabai Bapak? Ya, dapat. Jadi pestisida ini juga berdampak terhadap keracunan. Apakah Bapak setuju? Setuju. Jadi dengan adanya pestisida ini apakah terhirup oleh kita bisa berdampak racun ya Pak? Ya. Apakah Bapak juga melakukan penyemprotan 3 hari menjelang panen? Ya. Jadi tanaman cabai Bapak Emon Wartius juga penyemprotan sebelum panen itu dilakukan. Jadi sehingga pada saat panen hasil dari produksi tanaman cabai Bapak Emon Wartius terbebas dari pestisida. Jadi kalau pestisida ini Pak ada yang kebal terhadap hama. Misalnya ada pestisida ini yang tidak mampu
membunuh hama. Itukah apakah seperti itu Bapak temui di lapangan? Ada, iya, ada juga. Jika misalnya hama yang Bapak kendalikan itu dengan pestisida tersebut tidak mati, apakah Bapak menambah konsentrasi dari pestisida tersebut? Iya Pak. Oh, jadi misalnya awalnya misalnya takarannya 5 mili berarti meningkatkan menjadi 10 mili. Apakah misalnya dalam melakukan pengendalian insektisida Bapak misalnya menggunakan produk A yang pertama, kemudian tidak bisa, maka Bapak menggantikan dengan produk B. Apakah benar seperti itu? Iya. Penyemprotan insektisida 3 kali selama musim tanam akan berhasil. Menurut Bapak seperti itu bisa? Tidak. Tidak berhasil, Pak. Berarti Bapak menggunakan insektisida dalam mengendalikan hama. Iya. Pada saat melakukan penyemprotan ini, apakah Bapak mencampurkan juga insektisida dengan yang lainnya? Iya. Oh, berarti jenis yang lainnya juga dicampurkan dalam 1 kali semprotan, Pak. Iya. Kira-kira interval penyemprotan Bapak itu berapa kali? Kecil dari 5 kali atau 5 sampai 10 kali atau lebih dari 10 kali? Lebih dari 10 kali. Oh, berarti dalam 1 minggu itu Bapak melakukan penyemprotan lebih dari, misalnya 1 minggu 2 kali, berarti sampai besoknya Bapak lebih dari 10 kali. Satu lapisnya. Jadi kalau boleh tahu Pak, saya insektisida yang Bapak gunakan itu contohnya apa-apa aja, Pak? Ada kasus, obat keriting, Ya, terus yang lainnya, Absel. kapsel, ayah pakai juga. Itu ada penyakit yang apa itu, ada namanya rotatep, yang itu cerita orang obat baru yang kering-kering itu. Oh, itu penyakit antranoksa, Pak. Jadi cara aplikasi pupuk di lapang itu Bapak campurkan dengan pestisida atau melakukan pemupukan sendiri, Pak? Oh, pemupukan sendiri, kalau pupuk itu hilang, kalau penyemprotan semprotan hilang. Ya, Pak. Nanti apakah boleh saya melihat ke dalam tanaman cabai Bapak untuk melihat situasi dan kondisi tanaman cabai Bapak? Oh, boleh. Baiklah, sekian diskusi saya dan pertanyaan saya dengan Bapak Emon Wartius. Jadi nanti saya juga akan melihat langsung tanaman cabai dari Pak Emon Wartius. Maaf atas mengganggu waktu istirahat siang Bapak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih, Pak. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh.